Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat ya. Jadi dalam keadaan cuaca seperti ini yang musim hujan, kita harus menjaga kesehatan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, untuk ketua kelas mohon disiapkan, kita berdoa untuk membuka pembelajaran. Silakan ketua kelasnya disiapkan. Bersiap. Berdoa mulai. Selesai. Masuk semua? Masuk. Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Oke. Jadi untuk materi kita hari ini masih lanjutan dari yang materi pertemuan kemarin ya, tentang analisis data. Nah, analisis data ya untuk pertemuan yang kemarin. Oke, siapa yang untuk mengingat materi sebelumnya, siapa yang bisa menjelaskan materi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Silakan. Oke. Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengoreksikan ke dalam suatu pola kategori suatu uraian dasar. Oke, itu tentang analisis data. Ya. Nah, kemudian kemarin setelah kita tahu atau mengerti definisi dari analisis data, yang berikutnya kan ada teknik pengumpulan data. Nah, ada berapa teknik pengumpulan data? Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Teknik pengumpulan data terdiri dari 3. Yang pertama angket, yang kedua observasi, yang ketiga wawancara. Oke, nah, jadi seperti itu ya. Untuk teknik pengumpulan data kemarin ada 3, yaitu apa aja? Angket, dan wawancara. Nah, kemudian kemarin juga kita membahas tentang visualisasi data. Nah, sekilas kemarin kita bahas visualisasi data. Ada yang tahu artinya apa visualisasi data? Visualisasi data merupakan penyampaian informasi dengan menggunakan bentuk gambar, grafik, tulisan, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu ya visualisasi data pengantarnya kemarin. Jadi penyampaian informasi dalam bentuk grafik, ya, tulisan, gambar, dan sebagainya yang mudah dipahami. Nah, hari ini ya kita fokus masuk ke visualisasi data. Nah, visualisasi data dengan tujuan pembelajaran yaitu memilih dan menyajikan visualisasi hasil pengolahan data dalam bentuk grafik yang paling sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita, memilih dan menyajikan visualisasi hasil pengolahan data dalam bentuk grafik yang paling sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ya, nah di sini bahwa setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, organisasi ataupun institusi lain ya pasti melibatkan data di dalamnya ya. Nah, apabila pengambilan keputusan hanya berdasarkan pada keinginan tanpa ada riset dari data-data di lapangan, maka dapat dipastikan keputusan atau kebijakan tersebut akan tidak tepat sasaran ya. Nah, oleh sebab itu diperlukan pengolahan, visualisasi dan interpretasi data untuk menghasilkan sebuah informasi sebagai bahan rujukan dalam membuat keputusan atau kebijakan. Nah, jadi seperti itu nanti nak ya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di
negara ya, oleh pemerintah, organisasi organisasi yang akan kalian ikuti nantinya, ataupun institusi tempat kita bekerja nantinya atau tempat kalian bekerja nantinya. Kalau mau membuat keputusan itu harus ada risetnya, ada pengolahan datanya, baru bisa diambil kebijakannya. Nah, jadi seperti itu. Halo, jumpa lagi bersama saya di Surya Excel, excelid.com sebelumnya ya. Kemudian kalau teman-teman ingin merubah cara merubah warna yaitu dari menu format, oke, atau dari menu desain juga bisa ya. Kita dari menu, teman-teman silakan mengganti dengan cara memblok, kemudian langsung ketikkan, misalnya adalah grafik pendapatan penjualan. Itu tadi video pembelajaran tentang dasar pembuatan grafik ya. Nah, jadi itu tadi baru grafik yang sederhana. Nah, langsung kita praktekkan. Nah, ini ada LKPD untuk masing-masing kelompok nanti ya, kita buat ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Nah, ini LKPD-nya. Klik Alt-Tab, coba Pi yang 3D yang ini misalnya. Merupakan penyampaian informasi dengan menggunakan bentuk gambar, grafik, tulisan, dan sebagainya. Visualisasi dan interpretasi pada data untuk menghasilkan sebuah informasi sebagai rujukan untuk membuat keputusan atau kebijakan. Kita tampilkan grafik itu paket pelatihan dan jumlah siswanya misalnya ya. Untuk buat grafik itu melalui menu insert ya, klik menu insertnya. Nah, tinggal di sini langsung muncul kan? Nah, ini chart, pie. Nah, langkahnya sama ya nak ya. Di blok dulu mana yang mau kita tampilkan untuk ke grafiknya. Nah, baru ke insert. Nah, model pie. Nah, model pie silakan dipilih. Mau yang seperti apa? Mau 3D juga atau mau yang biasa? 3D lagi. 3D lagi yang terpisah ternyatu. Nah, ada pie in 3D, ada exported. Jadi silakan dicoba. Misalnya yang ini. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini. Kalau yang exploded dia terpisah. Nah, kalau yang jadi satu pie-nya hasilnya seperti ini nanti. Ya. Ini sama, klik, tahan, tarik ke bawah. Saut-sautan.
Nah, sebenarnya di sini ada banyak nanti tipenya. Nah, di sini ya. Misalnya kita coba lagi di blok. Nah, kemudian di sini kan ada tulisan chart. Di sebelah pojok kanannya ada segitiga hitamnya. Nah, jadi seperti ini ya, visualisasi pengolahan data. Ya. Nah, misalnya tadi kita punya data daftar paket pelatihan Bimbel Maju Jaya ya. Ya, kalau dalam bentuk tabel kan kurang menarik. Nah, kalau kita buat atau kita visualisasikan dalam bentuk grafik, baik grafik apapun ya, itu kalau orang yang melihatnya itu lebih tertarik. Karena kemarin kemampuan seseorang untuk mengingat itu apa aja? 20% dari apa yang diingat. Kemudian 80% dari apa yang dilihat, ya. Nah, jadi apa yang kita lihat itu 80% terekam di otak kita daripada apa yang kita baca atau kita dengar, ya. Kalau yang dibaca atau didengar itu hanya 20%, ya. Nah, makanya kalau visualisasi datanya menarik seperti ini, ya, kita akan lebih untuk mengingatnya. Itu disimpan dulu untuk visualisasi data. Ada yang mau ditanyakan? Nah, oke. Kalau belum ada yang mau ditanyakan, sekarang misalnya sebelum kita akhiri, ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Ayo. Salah satu aplikasi untuk visualisasi hasil pengolahan data dalam bentuk grafik yang paling umum digunakan adalah spreadsheet atau aplikasi pengolah angka. Oke. Ada lagi yang menambahkan kesimpulan untuk hari ini? Nah, jadi ya seperti yang sudah diutarakan oleh Fajri tadi, ya. Yang pertama di sini kita memilih dan menyajikan hasil memilih dan menyajikan visualisasi hasil pengolahan data dalam bentuk grafik yang paling sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, kemudian oleh sebab itu diperlukan pengolahan, visualisasi dan interpretasi pada data untuk menghasilkan sebuah informasi sebagai bahan rujukan untuk membuat keputusan atau kebijakan, ya. Nah, kemudian aplikasi yang digunakan untuk visualisasi yang kita gunakan tadi yaitu spreadsheet atau aplikasi pengolah angka dengan fitur chart atau grafik. Pertemuan kita hari ini kita cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri, ya, ketua kelas dipimpin berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke, jadi kita cukup ya untuk hari ini. Kita lanjut minggu depan untuk pertemuan berikutnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya nak. Amin ya robbal alamin. Oke, Bapak Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.